Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormatin Kiai Haji Muslim Umar selaku Ketua PCNU Kota Balikpapan, yang kami hormatin Ustadz Ibnu Sina selaku sekretaris sekaligus juga ahli falak. Insya Allah beliau satu-satunya yang ada di Balikpapan, baik yang biasanya ilmunya dimanfaatkan atau digunakan dari PCNU dan juga dari Kemenang. Bapak, Ibu yang saya hormatin, pengurus masjid, jamaah yang sudah hadir pada hari ini dalam acara pengukuran arah kiblat yang insya Allah kita adakan setelah ini. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat atau di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Husna, Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang yang kita rasakan pada sampai hari ini. Tidak panjang yang ingin saya sampaikan bahwasannya menurut sesepuh masjid di sini, salah satunya yaitu Pak Haji Rusman, bahwa masjid ini berawal dari bangunan musola yang didirikan pada tahun 1998. Sekitar tahun 2000 berubah menjadi masjid. Dalam perjalanannya ada dinamika, yaitu pengaturan arah kiblat. Kalau tidak salah waktu itu masih menghadap lurus sesuai dengan perumahan. Dengan berjalannya waktu, ada salah satu tokoh menyarankan untuk dirubah posisinya. Namun pada saat itu tanpa alat, tanpa menyesuaikan peredaran perputaran matahari. Jadi berangkat dari situ, saya dan juga beberapa teman pengurus masjid berinisiatif untuk pengukuran kembali dengan alat dan juga dengan ilmu yang dimiliki oleh beliau Ustadz Ibnu Sina. Jadi dengan acara hari ini, yaitu acara pengukuran ini, semoga arah kiblat yang betul-betul pas itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dengan arah yang sudah tepat itu juga ke depannya tidak ada keraguan-keraguan kembali dari pengurus jamaah atau warga sekitar Masjid Al-Husna, karena melihat kondisi masjid-masjid yang lain sekitar Masjid Al-Husna posisinya sama dengan kelurahan, cuman sama dengan perumahan. Kemudian dari saya harapannya semoga dengan ditetapkannya pengukuran masjid ini tidak ada lagi keraguan-keraguan, baik itu dari pengurus, jamaah, dan juga warga sekitar Masjid Al-Husna. Dan juga tidak ada komplain-komplain, karena ini memang
Insya Allah sesuai dengan keilmuan atau keahlian beliau, yaitu Ustadz Ibnu Sina. Terakhir dari saya, mewakili pengurus masjid, mohon maaf kepada sesepuh Kiai Musli, Ustadz Ibnu Sina, dan juga rombongan yang lain apabila ada kekurangan baik sambutan, tempat ataupun yang lain. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian insya Allah akan disampaikan atau ada arahan-arahan dari beliau Kiai Musli Umar, kemudian akan dilanjutkan oleh Al Ustaz Ibnu Sina selaku ahli di bidang falak dan juga pengukuran arah kiblat. Terima kasih, demikian dari saya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Husna, yang kami hormati Bapak Ketua RT di lingkungan Masjid Al-Husna, dan juga kepada teman-teman dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, khususnya kepada Ustadz Ibnu Sina, Ustadz Ayarni, dan juga kepada teman-teman dari LTNU. LTNU itu Lembaga Ta'lif wan Nashr, lembaga informasi dan publikasi yang berada di jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk niat yang baik, niat yang tulus dalam rangka untuk kalibrasi, ya. Kalibrasi di Masjid Al-Husna ini sudah ada tulisannya Pak ya, kalibrasi arah kiblat. Sebagaimana harapan tadi, mudah-mudahan dengan penempatan atau pengukuran arah kiblat ini bisa menjadikan kemanfaatan yang besar bagi kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya di antara syaratnya sholat itu harus menghadap kiblat. Nggih, Pak? Harus menghadap kiblat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat. Bahkan sejarah kiblat itu pernah berubah, Pak, dalam ajaran agama Islam. Asal mula kiblat itu ya ke Masjidil Haram, kemudian pindah berbalik arah. Kalau dari sini, di sini semuanya asalnya ke barat, pindah ke timur, Pak. Pindah ke timur kemana? Ke Palestina, ya, ke Masjidil Aqsa, ya. Jadi berubah arah kiblatnya. Itu hampir 1 tahun, Pak. Ya, hampir 1 tahun. Siapa yang merubah? Ya tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Maka Rasulullah tambah waktu itu, kalau bahasa sekarang, tambah jadi dibully sama orang-orang yang tidak suka kepada agama Islam. Dibully habis-habisan. Oh ini tidak jelas ini. Asalnya kiblatnya ke barat, sekarang ke timur. Jangan-jangan nanti berubah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu selama sekian bulan, Rasulullah 11 bulan. Berapa hari gitu Pak ya, dalam tafsir pernah saya lihat. Itu sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon agar supaya arah kiblat itu dikembalikan ke arah semula. Ya. Maka Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka Al-Quran menegaskan, Allah berfirman, tidak jarang saya melihat engkau Muhammad menengadahkan dungo. Maka kata Allah, ini karena sudah dibully Pak, saking dahsyatnya. Udah jelas Islam itu, wong ngadep ke barat, sekarang ngadep ke timur, macam-macam sudah buliannya. Hanya Allah mengabulkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Menghadaplah sekarang ke Masjidil Haram, pokoknya Masjidil Haram gitu ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan seterusnya ayat. Nah, sejak itu umat Islam kembali lagi menghadap ke Masjidil Haram. Kiblat. Sekali lagi kiblat itu arah Pak ya. Yaitu di mana? Di Masjidil Haram. Bukan yang kita sembah, bukan. Kita yang menyembah kepada Allah Subhanahu menyembah kepada Allah. Ya. Nah, berangkat dari situ, bapak-bapak hadirin para jamaah ya, karena memang sangat fatal sekali masalah kiblat ini. Kalau kita sholat tidak ngadep kiblat, sholatnya tidak sah. Ya Pak ya, sholatnya tidak sah. Maka pengurus Masjid Al Husna dalam hal ini sahabat kita yaitu Mas Husain ya, berinisiatif mengukur kembali ya. Di NU itu sudah ada lembaga yang bagian mengukur ini Pak. Namanya Lembaga Falakiyah. Jadi lembaga falak itu yang menentukan kapan awal bulan dalam setiap bulannya. Jadi kalau sampean kok ada lebaran, hari Jumat, hari Sabtu, itu urusannya ini Pak. Kok ada yang Sabtu, ada yang Jumat, lebaran. Beliau ini yang ahli. Sampean tanya nanti, tapi jangan sekarang, penjelasannya lama. Kok ada lebaran, ini nanti beda lagi nih Pak, lebaran Idul Adha. Ada yang Kamis, ada yang apa gitu ya. Kayak kemarin Idul Fitri beda. Perbedaan itu bukan dibuat-buat Pak, memang perbedaan itu ada ya. Dan sulit untuk dihindari. Jam aja beda, iya benar Pak. Sini sama Jakarta sama Jawa beda jamnya. Apalagi kalau diukur sama Mekah. Jadi pada pagi hari ini perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya, khususnya pengurus masjid, para jamaah, bahwa yang kita gunakan, yang kita ukur sekarang ini masjid kita, ya. Nanti ini menggunakan ilmu yang disebut dengan ilmu ya ini Pak, ilmunya beliau ilmu falak ya. Jadi tidak lagi kedepannya ada keraguan ya, karena ini sudah menggunakan alat, menggunakan ilmu. Kedepannya jangan lagi nanti dibantah lagi, dimiringkan lagi, enggak. Kalau mau dibantah lagi harus pakai ilmu juga Pak ya, harus pakai ilmu, enggak bisa katanya enggak bisa, enggak boleh ya, harus pakai ilmu juga yang sama, harus ada alasan dan dalilnya juga. Jadi harapan kita setelah pengukuran ini, nanti masyarakat apapun hasilnya, sekali lagi Pak ya, apapun hasilnya harus betul-betul dihormati bersama-sama. Mau hasilnya lurus seperti semula, mau hasilnya seperti sekarang ini, ya harus sama-sama nanti menerima ya. Karena ngukurnya nanti dengan ilmu dan dengan pengetahuan, bukan dengan katanya atau menurut saya. Itu bahaya Pak, katanya katanya ya. Menurut saya, ya menurut saya itu harus ada ilmunya, harus ada caranya ya.
Nanti ada sertifikat, ada semuanya Pak ya. Jadi pada pagi hari ini kita ukur bersama-sama, nanti menunggu matahari Pak. Harus ada matahari kata beliau tadi ya. Ya kalau tidak ada matahari ya kita jeda dulu ya. Karena memang patokannya matahari, bukan lampu Pak ya. Bukan lampu ya. Sekarang ini cuman seremonial. Saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat kita di lingkungan Masjid Al-Husna, bahwasanya Lembaga Falakiyah PJNU bertanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang sudah diukur pada pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan, saya yakinnya ini akan memberikan manfaat untuk lingkungan kita semuanya, supaya kita dalam sholat itu mantep. Iya Pak? Oh mantep, yakin kita benar-benar menghadap kiblat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau. Terima kasih kepada ini aja. Oh iya, ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PJNU Kota Balikpapan Kiai Haji Musli Umar, jajaran pengurus PJNU Kota Balikpapan dan lembaga LTN, kemudian Ketua Masjid Al-Husna Ustadz Husain serta jajaran pengurusnya, para ketua RT, para sesepuh, tokoh masyarakat sekitar Masjid Al-Husna. Pada hari ini insya Allah kita akan melakukan pengukuran atau kalibrasi. Kalibrasi itu pengukuran ulang atau penyesuaian arah kiblat Masjid Al-Husna. Mudah-mudahan pengukuran pada hari ini dilancarkan. Ini saat ini masih mendung. Jadi begini Pak, untuk pengukuran kiblat itu saat ini tidak lagi direkomendasikan menggunakan kompas. Kenapa? Karena kompas itu pasti akan dipengaruhi pertama oleh benda-benda logam yang ada di sekitarnya. Itu satu. Yang kedua, listrik. Kemudian juga kompas itu sendiri, jarum kompas itu sendiri sebenarnya itu tidak mutlak menghadap ke arah utara. Ada yang disebut sebagai deklinasi magnetik. Jadi pada saat kompas itu bebas dari pengaruh benda logam di sekitarnya, itu masih tetap harus disesuaikan. Dan setiap wilayah itu nilainya berbeda, Pak. Jadi misalnya penyimpangan arah yang ditunjukkan oleh kompas di Balikpapan dengan di Samarinda itu berbeda. Kalau di Balikpapan itu bisa selisih 1 derajat misalnya, di Samarinda bisa lebih daripada itu, bisa 2 derajat. Jadi tergantung lokasinya ada di mana. Nah sehingga dalam penggunaan kompas, pertama kita harus kalibrasi dulu kompasnya baru boleh dipakai. Nah itu yang membuat ada akhirnya kompas itu tidak lagi direkomendasikan untuk pengukuran arah kiblat. Nah sebagian masyarakat mungkin akan bertanya, di kapal bagaimana Pak? Kapal itu kan juga menggunakan kompas dan mereka berlayar bisa kemana saja, kan pakai kompas. Nah ini yang perlu diketahui, kapal itu setiap kali sandar di pelabuhan pasti kompasnya diluruskan Pak. Jadi sebenarnya bukan cuma masjid aja yang dibangun ada aturannya. Pelabuhan itu dibangun harus menghadap utara selatan. Jadi kapal itu ketika rapat dia bisa luruskan kompasnya, Pak. Jadi bukan cuma kita yang cerewet, bahkan bangun pelabuhan yang cuma sekedar untuk itu saja, itu ada aturannya, Pak. Kemudian kalau dikira juga cuma orang Islam yang ribut dengan masalah kiblat, ternyata orang Kristen, orang Nasrani juga ribut, Pak. Gereja itu wajib menghadap ke utara. Jadi bangun gereja bukan hadap sembarang Pak,
wajib dia menghadap ke utara. Seperti itu. Jadi sama, setiap agama tempat ibadahnya itu akan menghadap ke satu titik tertentu. Nah, baik. Nah, arah kiblat kita di Balikpapan pada dasarnya adalah 292 derajat. Nah, hanya saja terkadang memang ada sedikit penyimpangan, tetapi nanti ketika yang bisa dipastikan adalah ketika pada saat pengukuran pertama, pengukuran itu sudah dilakukan oleh orang yang berhak melakukan pengukuran. Siapa yang berhak melakukan pengukuran? Orang yang mengerti arah kiblat, kemudian mengerti bagaimana menggunakan petunjuk untuk mendapatkan arah kiblat. Apa saja yang bisa jadi petunjuk? Umumnya kompas, tetapi syaratnya kompas tadi harus dikalibrasi lebih dulu baru bisa dipakai. Kemudian benda-benda langit, makanya kita nunggu matahari, Pak. Kita nunggu matahari, patokannya nanti apa? Posisi matahari. Dari posisi matahari itu bisa kita perhitungkan arah kiblatnya nanti kemana. Nah, seperti itu. Dan benda langit yang lain yang bisa dipakai, ya bulan, bintang, itu juga bisa dipakai, tapi nunggu malam, Pak. Agak repot juga. Ya mudah-mudahan ini mendungnya segera berakhir. Nah, kemudian setelah satu masjid itu diukur, ditentukan arah kiblatnya, maka siapapun yang tidak berhak melakukan pengukuran itu tidak boleh mempermasalahkan arah kiblat dari masjid itu. Oke. Jadi siapapun yang tidak memahami bagaimana caranya melakukan pengukuran, maka pendapatnya akan diabaikan. Nah, selama ini kita memang selalu terjebak dengan terutama gadget, karena banyak di antara masyarakat kita yang merasa karena punya HP bagus, ada aplikasi kiblat di dalamnya, apalagi ada gambar Ka'bahnya besar. Nah, itu loh Ka'bahnya di sana. Nah, seperti itu. Lalu ketika masjidnya dianggap diukur dengan HP-nya tidak sama, wah, sholat kita tidak sah. Akhirnya imamnya ngadapnya ke sana, yang tadi ngadapnya ke sana. Kenapa imamnya tidak sah? Nah, padahal orang yang mengikuti imam tetapi meyakini bahwa sholat si imam itu tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Jadi siapa yang sholatnya tidak sah sebenarnya? Nah, seperti itu, okay? Nah, kalau dulu Guru Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Mbah Bolong Surabaya barangkali, karena merupakan orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga ketika meluruskan masjid, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu meluruskan kiblat masjid di Jembatan 2 Jakarta. Kemudian Mbah Bolong itu salah satu masjid di Surabaya, beliau luruskan kiblatnya. Tapi karena mereka berdua ini wali, mereka enak aja nunjuk, tuh kiblatnya di sana. Kelihatan Ka'bahnya, Pak. Dalam cerita seperti itu, kelihatan Ka'bahnya. Tapi beliau wali lah, kita cuma modal HP, loh itu loh kiblatnya. Ya. Lalu merasa tiba-tiba seperti Mbah Bolong, ya tidak bisa lah. Jadi HP sekalipun, HP yang paling canggih sekalipun, aplikasi kiblatnya masih didasarkan pada kompas magnetik, sehingga HP-nya juga perlu dikalibrasi. Nah, semua kompas yang dibawa ke dalam masjid, apalagi kalau masjidnya konstruksinya banyak besi, sudahlah, tidak akan bisa dipercaya. Nah, akan akurat hasilnya, karena terlalu banyak pengaruh. Belum lagi seperti ini ada AC di mana-mana, ya, ada medan magnet, ada medan listrik, jelas berpengaruh kepada kompas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Nanti bisa kita ikuti proses pengukurannya seperti apa. Cuma mungkin ya mohon maaf, kita agak tunggu matahari sebentar. Tapi ini alhamdulillah dari panitia sudah menyediakan, nanti kita bisa sambil ngopi lah barangkali ya.
Nunggu matahari. Nunggu matahari. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya. Demikian latihan secara penyampaian pada hari ini. Itu selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh penutupan على هدينا وعلى كنة صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر من سيدنا محمد. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم اسلم سيدنا محمد. اللهم ثبت ايماننا وسعفنا وقربنا ونشر بعيدنا وفر ذنوبنا وقضي ديوننا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tutup net. Demikian ya ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mari kita terus jalani dengan ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin.